Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, Kau yang termanis buat hidup kami.
kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang sepanjang umur hidupku. Syukur buat sore hari ini kita boleh diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk kita boleh datang, kita boleh berkumpul dalam ibadah komunitas pesat, untuk kita boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh memasuki hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan setiap pikiran kita untuk kita boleh fokus bersama-sama menyembah Tuhan pada sore hari ini. Hidup kita mau menyerahkan setiap hati kita, setiap hidup kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah hidup. Tuhan, inilah hidup. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah terang-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidup. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku,
berat membawa rasa bangsa kepadamu. Tuhan kerinduan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan. Pada hamba yang menyampaikan firman Tuhan, saya persilakan. Silakan Bu Lisa. Ya, selamat sore semua di Papua, sudah sore ini. Selamat sore, bisa dengar suara saya? Ya, bersyukur kalau pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah raya kita. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan bersama-sama kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan sore ini untuk boleh belajar bersama-sama, minta pimpinan dari Roh Kudus-Mu untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persekutuan di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sore hari ini temanya adalah hidupku untuk yang terhilang. Ya, kita bicara masalah hilang ini. Nah, kita akan baca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-18. Mari kita siapkan Matius pasal yang ke-18 ayat ke-12 sampai ayat ke-14. Bisa tolong di share screen untuk kita bisa baca bersama-sama. Ya, Matius 18 ayatnya yang ke-12 sampai 14 ya. Dikatakan begini, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, demikian firman Tuhan dari Matius 18. Saudara-saudara, mungkin ada beberapa saudara yang pernah melihat film Finding Nemo, saudara. Itu satu film animasi ya, film kartun anak-anak yang berapa tahun yang lalu. Tapi menurut saya itu salah satu film kartun yang terbaik.
baik dalam apa pembuatan animasinya, pemandangan laut yang indah, dan juga dalam jalan ceritanya ya saudara ya. Finding Nemo itu kisah tentang ikan saudara, ikan clownfish ya, ikan badut. Clownfish itu ikannya kecil saudara, tapi mengambil settingnya di laut luas. Memang itu ikan yang di laut ya saudara ya. Nah, Finding Nemo itu cerita tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya karena karena nakal jalan sendiri, ketangkap sama penangkap ikan dan dibawa ke tempat yang jauh sekali. Nah, sepanjang durasi film dikisahkan bagaimana ayah ini pergi cari anaknya ya. Dia kecil, tetapi dia bisa mengarungi samudra yang luas sekali, banyak ikan-ikan besar, banyak bahaya. Tapi ayah ini tidak pernah menyerah. Dia tuh maksudnya tidak memperhitungkan keselamatannya, tidak memperhitungkan bahwa sebetulnya dibandingkan lautan besar itu dia kecil sekali. Tapi dia terus ya melakukan usahanya sampai dia ketemu anaknya, dan akhirnya memang dia ketemu. Dan saya senang sekali pada situasi ketika digambarkan di situ dia menemukan anaknya ini ketemu itu, waduh dia senang sekali ya, suatu kesenangan yang luar biasa saudara ya. Nanti kok saudara yang belum nonton saudara, ada di YouTube ya, film yang bagus saudara ya. Nah saudara, tadi di dalam kitab Matius tadi, di dalam Injil Matius yang 18 yang kita baca itu, Tuhan Yesus juga berbicara tentang perumpamaan tentang domba ya yang hilang ya. Nah, gembala punya 100 ekor domba, satu hilang. Nah, Yesus mengatakan, atau siapakah yang tidak akan meninggalkan 99 untuk cari yang satu. Saudara, kalau saya jadi gembalanya dan Yesus tanya kepada saya akan bilang, saya tidak akan pergi cari saudara ya. Karena saya pikir saya 100, hilang satu kan masih 99 saudara ya. Kenapa harus cari yang satu ini? Carinya susah lagi ya. Mungkin kalau sampai dia itu tersesat, itu dia hilang, itu mungkin dia nggak tahu di mana. Kenapa kita harus tinggalkan yang banyak ini untuk yang satu? Jadi saya pikir kalau saya jadi gembalanya mungkin saya tidak akan cari. Juga ada perumpamaan saudara kalau di Lukas yang 15 itu tentang seorang wanita yang punya 10 dirham, satu hilang. Terus Yesus juga bilang, wanita itu akan cari yang satu sampai ketemu. Kalau saya pikir saya punya 10, hilang satu, nggak apa-apa lah, masih ada 9 gitu ya, nggak usah susah-susah cari nih, buang energi dan buang waktu ya. Tapi saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya berpikir terhilang itu bukan masalah jumlah saudara ya, enggak masalah 99 masih ada atau 9 masih ada. Bukan masalah jumlah ternyata di sini. Tapi masalah terhilang itu adalah masalah makna dari yang terhilang itu sendiri. Dan ternyata yang terhilang ini buat Tuhan Yesus ini penting saudara ya. Nah, kenapa penting? Nah, kita lihat satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Lukas, kalau saudara-saudara bisa buka Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat ke-10 saudara ya. Lukas 19 ayat 10 mengatakan demikian saudara. Bisa di-share screen supaya bisa dibaca bersama-sama. Wah, hilang. Lukas 19 ayat 10 itu mengatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, saudara bisa baca sendiri ya, saudara ya. Di share screen-nya enggak muncul, jadi saudara baca sendiri. Dikatakan, aku datang, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara. Jadi di sini ternyata memang tujuan kedatangan Yesus adalah untuk memang yang hilang ini, saudara. Jadi tidak peduli jumlahnya cuma satu, tidak peduli jumlahnya cuma minoritas, tetapi selama dia hilang, itulah tujuan hidup Yesus. Jadi saudara, hal pertama yang belajar, saudara, ada 4 hal nanti yang saya akan share. Yang pertama adalah penting, saudara, karena
itulah tujuan hidupnya Tuhan. Tujuan kedatangannya Tuhan adalah dia bilang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi memang itu tujuannya. Jadi tidak bicara masalah jumlah, tidak bicara masalah untung rugi, tidak bicara masalah susah ataupun senang, tidak bicara masalah kesulitan untuk cari. Tapi masalahnya itulah tujuan hidupnya. Nah, kalau itu sudah menjadi tujuan hidupnya, ya pasti apapun akan dilakukan untuk sampai kepada tujuannya itu. Nah, itu membuat saya sendiri bertanya kepada saya sendiri ya, bagaimana dengan saya dan apa tujuan hidup saya? Apa tujuan hidup ketika saya dan saudara-saudara bergabung dengan pesat, kemudian kita dikirim ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. Apa tujuan hidup kita untuk datang ke sana? Apa tujuan hidup kita untuk sama-sama? Apakah tujuan hidup kita sama juga dengan Yesus bahwa kita datang untuk yang terhilang ini, saudara ya? Ataupun kehadiran pesat di tengah-tengah bangsa kita, saya pikir juga tujuannya juga untuk mencari yang terhilang. Dan kalau itu menjadi tujuan kita, maka kita tidak akan berhitung lagi, tapi memang itu yang akan menjadi prioritas bagi kita. Dan saya juga merasa bahwa saya dulu juga terhilang, saudara ya. Saya juga dulu juga terhilang. Kalau saya tidak ditemukan, saya tidak tahu di mana saya ada sekarang. Mungkin saya tidak melayani, mungkin saya tidak punya kehidupan yang seperti ini, entah jadi apa. Tetapi bersyukur saya ditemukan, saya yang hilang ditemukan, dan saya betul-betul merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, setiap kita yang sudah ditemukan merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan biar tujuan Tuhan itu menjadi juga tujuan kita. Yang pertama, saudara, adalah tentang tujuan. Yang kedua, ada nilai kasih, saudara. Saya bayangkan, saudara, saudara pernah dengar lagunya Celine Dion, The Power of Love, saudara ya. Isinya saya juga tidak begitu mengerti, tapi yang namanya the power of love itu artinya kekuatan kasih, saudara. Kasih cinta itu memang satu kekuatan yang sangat besar ya, saudara ya. Makanya kalau orang memiliki kasih itu bisa berbuat apa saja, bahkan yang tidak masuk akal, saudara. Makanya orang kalau lagi pacaran, lagi jatuh cinta itu katanya gunung kudaki, lautan kuseberangi, saudara ya. Walaupun belum tentu bisa berenang, tapi berani-berani bilang gitu ya, apapun dilakukan ya, saudara. Tidak masuk akal. Tapi itulah orang-orang yang sedang jatuh cinta bisa janji segala macam ya, saudara ya. Nah, memang kasih itu punya satu kekuatan yang besar, saudara. Yang bisa mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Di dalam ceritanya tadi, Nimo pun ayahnya karena kasih yang besar sampai tidak peduli keselamatannya, dia yang penting dia harus dapat anak yang dia kasihi. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu kan memang di luar kasih yang luar biasa, saudara ya. Dan juga di Yohanes, ketika ditulis Yohanes terakhir, Yohanes yang pasal 21, ketika Yesus menanyai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak bertanya, apakah engkau bersedia? Apakah engkau mampu? Apakah engkau bisa? Tidak. Tapi Yesus hanya mengatakan, apakah engkau mengasihi? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya tanpa kasih ini tidak bisa ini. Kemampuan yang setinggi apapun, kemauan yang setinggi apapun, tanpa kasih, tidak bisa. Karena ternyata nanti yang dituntut dari seorang gembala yang mencari yang terhilang, itu bukan hanya kemampuan, bukan hanya sekedar mau, tetapi nanti akan dituntut kasih yang besar, yang melampaui, yang sampai kita tidak hitung diri kita untuk setiap domba yang Tuhan percayakan, yang terhilang, yang harus kita cari. Saudara, diperlukan kasih yang besar untuk kita, nilai kasih yang besar untuk kita bisa melakukan sesuatu untuk yang terhilang ini, saudara. Itu ya, saudara ya. Jadi itu juga yang saya pikirkan, kenapa misionari, saudara ya. Saya pernah ke pedalaman di Papua, dan saudara kalau pernah ke gunung-gunung di Papua itu, saudara ya, itu gunung-gunung, terus nanti masyarakat di pedalaman itu bisa hidup, saudara, bisa di atas gunung satu kampung, nanti di atas yang lain lagi di hutan-hutan ada satu kampung. Yang saya heran kok bisa ketemu, saudara ya, kok bisa ditemukan gitu loh. Dan saya pikir dulu awal-awal MAF ya, MAF dengan para misionari itu katanya terbang-terbang, mereka tahu ada orang di situ, terus mereka berusaha untuk dapat orang di situ ya, saudara. Saudara, kenapa susah-susah ya cari orang-orang yang
kok bisa gitu ya, cari orang-orang yang nggak kelihatan, harus putar-putar, harus survei, harus segala macam untuk cari. Kemudian ketika sudah ketemu, beberapa misionari dibunuh, tapi kok tidak berhenti pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara ya sampai sekarang ya? Karena ada satu kasih yang sangat besar yang tidak bisa dihalangi oleh kesulitan, tidak bisa dihalangi oleh tantangan-tantangan, tidak bisa dihentikan. Kasih yang besar yang sampai sekarang terus berlanjut, dan itu membuat pelayanan terus berjalan untuk orang-orang yang terhilang. Nilai tujuan, nilai kasih. Yang ketiga, saudara, adalah nilai perjuangan. Saudara, dikatakan di situ kalau kita baca di dalam Matius 18 dikatakan kemudian dia meninggalkan yang 99 domba di gunung. Ditulis di situ di gunung ya kalau di Matius ya saudara ya. Dan dia pergi mencari yang sesat, yang satu itu. Nah saudara, di situ tidak dibilang dia pergi kemana. Kan itu gunung. Tidak dibilang dia pergi ke jurang kah, dia pergi ke lembah, dia pergi kemana, tidak dibilang. Yang penting dia pergi mencari. Juga tidak dibilang berapa lama. Itu dia pergi sampai ketemu itu berapa lama. Kita nggak ngerti. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Juga kita nggak ngerti apa yang terjadi ketika dalam pencarian itu. Tapi yang jelas dia pergi mencari. Ada sesuatu yang dilakukan, usaha yang dilakukan untuk pergi dan mencari sampai menemukan. Nah saudara, ada nilai perjuangan di dalam kita mencari yang terhilang, saudara. Ya, di dalam pelayanan kita, saya tahu bahwa teman-teman yang ada di semua tempat di Indonesia, saya sangat appreciate ya, saudara. Ya, setiap orang yang memberikan dirinya untuk melayani orang-orang yang mungkin yang lain orang nggak pikir ya. Itu suatu hal yang sangat berharga, saudara. Nah, ada perjuangan ketika saudara merasa aduh sulit sekali, tertekan, kadang dalam keadaan kehilangan harus tetap melayani, kadang dalam keadaan sakit, kadang mungkin saudara harus berjalan kaki, mungkin merasa ditinggalkan. Saudara tidak sendiri. Saudara tidak sendiri, saudara. Dan ada Yesus sudah memulainya dengan segala perjuangannya. Paulus sudah memulainya. Rasul-rasul sudah memulainya, para misionari sudah melakukannya. Dan kalau kemudian kita juga merasakan sulitnya suatu perjuangan, saudara, kita ada dalam track yang benar. Paulus di dalam Roma pasal 5 mengatakan, bahkan aku bermegah di dalam kesengsaraanku. Saudara, itu suatu ayat yang luar biasa, saudara. Ya, dia bisa bangga dengan kesengsaraan, saudara. Jadi kalau saudara merasa sengsara, saudara, jangan merasa itu sesuatu yang aduh aneh gitu, saudara. Ya, tidak, justru itu kita berada pada track yang benar, saudara ya. Bahwa memang ada perjuangan yang kita harus lakukan, ada harga yang kita harus bayar, doa-doa yang kita naikkan buat setiap jiwa yang terhilang, air mata kita, keringat kita, dan segenap yang kita miliki sebagai satu perjuangan kita untuk mencari yang terhilang. Itu memang itulah, saudara. Justru kalau kita tidak apa-apa, hidupnya nyaman-nyaman, hidupnya tenang-tenang, saudara ya. Justru itu pertanyaan, perjuangannya di mana? Apakah sudah pergi? Apakah mencari? Jangan-jangan hanya tunggu saja ya, saudara. Nah, kalau tunggu saja, tunggu nanti ya, jangan-jangan nanti dombanya yang kesesat balik sendiri ya. Saudara, itu tidak ada dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa pergi dan mencari. Ada perjuangan di situ. Saudara, ada satu misionari dari Cina, John Sung itu, saudara ya, kalau saudara pernah dengar dengan sebutan obor Allah di Asia. Saya baca biografinya, saudara. John Sung itu seorang yang sangat pintar ya. Jadi walaupun dia anak pendeta, tapi dikatakan dia belum sungguh-sungguh bertobat pada awalnya. Terus dia sekolah di Amerika dari S1, S2, S3 dengan predikat yang sangat bagus sekali. Memang pintar, saudara. Nah, kemudian setelah itu pada satu kali dia dalam pergumulannya dia sempat hidup jauh dari Tuhan, sampai satu kali dia mendengar seorang penginjil kecil ya, umur 15 tahun, dan di situ dia kembali bertobat dengan sungguh-sungguh, dan dia kemudian menyerahkan diri buat Tuhan. Dan kemudian dia kembali ke Cina. Disebutkan satu peristiwa terkenal ya, saudara, ketika John Sung membuang semua ijazahnya, saudara. Semua ijazah dibuang ke laut. Hanya satu katanya yang ijazah doktoralnya dia ya, S3-nya enggak dibuang, tapi bukan apa-apa. Tetapi tidak buang hanya karena dia ingin kasih lihat ke bapaknya, ke ayahnya, bahwa ini loh, selama ini dia pergi. Tapi tidak apa-apa, sudah tidak berarti lagi. Kemudian John Sung ini melayani
melayani Tuhan dengan luar biasa. Ratusan ribu orang Cina bertobat dari dia. Bagaimana dia berkhotbah tentang pertobatan dari dosa yang terus seperti api membara dalam dirinya. Bahkan kemudian sampai ke Asia Tenggara, di Thailand, bahkan sampai di Indonesia. Saya pikir di Jawa Timur kalau saya tidak salah ingat, Jonsung pernah datang. Nah saudara, Jonsung mati muda ya, baru 43 tahun kalau ini seingat saya dia kemudian dipanggil Tuhan. Dan dituliskan di situ pada tahun-tahun terakhirnya dia menderita sakit paru-paru yang parah sekali. Dan tetapi Jonsung tidak pernah menyerah, saudara. Bahkan dicatat bahwa Jonsung itu sempat khotbah dalam kondisi tidur. Ketika dia tidak sanggup berdiri lagi, tapi keinginannya untuk memberitakan firman Tuhan tidak bisa dibendung. Akhirnya dia memberitakan firman Tuhan dalam kondisi tidur. Tapi itu terus dilakukan, saudara, sampai dia menutup mata. Dia memberitakan apa yang dia yakini dalam hidupnya. Saudara, ada perjuangan-perjuangan yang memang kita harus lakukan, saudara. Nggak usah kita berhitung, nggak usah kita berpikir untung dan rugi, saudara. Tapi setiap perjuangan yang kita lakukan adalah perjuangan yang kekal karena kita menuju kepada satu tujuan yang kekal. Nilai tujuan, nilai kasih, nilai perjuangan, dan keempat adalah nilai sukacita, saudara. Saudara, kalau kita baca di situ juga dikatakan bahwa ketika ketemu, saudara ya, ketika gembala itu menemukan dombanya, saudara, dikatakan dia berbahagia sekali. Bahkan bahagianya lebih daripada yang 99 domba yang ada. Dan kemudian kalau di Lukas itu disebutkan, Lukas 15 dikatakan sukacita, ya saudara, sukacita. Bahkan yang wanita kehilangan 1 dirham itu ketika dirhamnya kemudian dia sukacita juga, sampai dia undang tetangga-tetangganya untuk datang. Nah, saudara ya, semua orang itu ingin bahagia, ya saudara. Saudara ingin bahagia? Ada yang tidak ingin bahagia? Nah, pasti semua orang ingin bahagia ya. Ada quote bilang jangan lupa bahagia. Ada juga yang bilang bahagia itu pilihan, katanya ya saudara ya. Tapi apapun saya pikir ada orang yang tujuan hidupnya bahagia loh saudara. Ditanya tujuan hidup bahagia. Wah ya saudara ya. Semua ingin bahagia ya saudara ya. Nah saudara, kalau saya katakan apakah saudara bersuka cita? Apakah saudara bahagia? Nah, enggak bisa jawab karena semua di unmute ya saudara ya. Tetapi semua kok di unmute, semua di mute ya, sama hostnya di mute, jadi enggak bisa jawab. Tapi saya pikir jawaban pertanyaan saya ada 2. Apakah saudara bahagia? Ada 2. 1 ya, 1 lagi tidak. Nah saudara, kalau jawabannya tidak, apa saudara bahagia? Tidak. Wah. Nah, anjuran saya adalah saudara, mari duduk di bawah kaki Tuhan dan mari merestore kembali. Kenapa saudara? Karena sebagai hamba Tuhan, kita tuh diberi anugerah yang sangat besar, saudara. Pelayanan kita itu adalah anugerah, saudara. Tidak semua orang diberi anugerah ini, dan kita diberi anugerah yang sangat besar untuk kita bisa melayani Tuhan. Namanya anugerah itu selalu baik, saudara, dan selalu menimbulkan sukacita, saudara. Jadi kalau kita melayani Tuhan, tetapi kita tidak bersukacita, tapi pelayanan itu menjadi beban, pelayanan itu membuat kita tertekan, pelayanan itu seperti sesuatu yang kita tidak ingin kalau bisa lari gitu saudara ya. Nah saudara, kalau sudah itu lampu kuning saudara ya, artinya kalau saudara merasa pelayanan itu beban, pelayanan itu seperti sesuatu yang saudara ingin tinggalkan, saatnya untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kemudian merestore. Tuhan, kita sambung kembali koneksi kita dengan Tuhan. Karena yang kedua saudara, Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa saudara. Artinya apa saudara? Katakan bersukacitalah senantiasa. Ya, padahal kita tahu saudara, hidupnya Paulus itu bagaimana? Paulus itu ya dipukuli, kemudian difitnah, kemudian apalagi saudara ya dibuang segala macam, di penjara. Tapi bagaimana Paulus bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa saudara? Nah, ini karena ada satu jenis sukacita saudara. Suatu jenis sukacita yang tidak tergantung kepada keadaan, tidak tergantung kepada perasaan,
Tidak tergantung pada semua, tergantung kepada Tuhan, karena ini adalah sukacita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saudara, apa yang membuat kita bersukacita? Banyak ya saudara ya. Kalau yang masih bujang-bujang nih, kalau pas dapat teman hidup nih, waduh, pas nembak diterima nih saudara, wah saudara pasti bersukacita ya, wah sudah didoakan udah lama ini sudah sampai jatuh bangun. Nah itu menimbulkan sukacita yang besar. Saudara bersukacita. Nanti kalau diputus ya sukacitanya hilang lagi saudara. Nanti nyambung lagi sukacita. Naik sukacita datang dan pergi saudara ya. Nah, yang nanti mau wisuda nih sebentar lagi, mungkin bersukacita berhasil menyelesaikan S1, mungkin ada yang S2, S3, bersukacita karena doa-doa kita dikabulkan Tuhan, kita mendapat berkat, itu semua menimbulkan sukacita, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah sukacita yang menetap, seperti yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat 4. Nah, yang di Filipi 4 ayat 4 ini berbeda, saudara, tingkatannya. Ini sukacita yang merupakan buah Roh Kudus, saudara. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, ada sukacita dalam diri kita. Walaupun kita dihimpit, walaupun kita tertindas, tapi ada sukacita, bukan terus kita sakit, kita ketawa-ketawa. Bukannya itu, saudara, terus kita terhimpit, ketawa-ketawa, stres nanti. Tapi sukacita yang membuat kita, sukacita kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah menopang kita. Walaupun jatuh tidak akan tergeletak. Tidak akan mengalami kehancuran walaupun kita ditimpa banyak masalah, karena kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan sukacita yang menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, sukacita anugerah Tuhan ini, saudara, adalah milik kita kalau kita ada Roh Kudus di dalam diri kita. Lagi, saudara ya, satu tingkat sukacita di dalam Lukas 15, saudara. Dikatakan di situ ketika ketika ditemukan, saudara, dikatakan bahwa seisi surga bergembira, saudara. Kemudian ketika wanita itu menemukan dirham yang hilang, saudara, dikatakan malaikat surga bersukacita. Nah, ini sukacita level berikutnya, saudara. Di mana yang bersukacita bukan cuma kita ini, tetapi kita membuat sukacita di surga, saudara. Sukacita yang pasti meluap menurut saya, saudara ya. Katakan kalau satu orang bertobat, saudara, dari dosanya, satu orang bertobat dari dosa, dikatakan ada sukacita yang meluap sekali itu di surga. Nah, ini sukacita jenis level berikutnya, saudara ya. Saudara, saya ingat ada satu teman kami di Papua ini, saudara, yang sekarang dia orang yang cukup penting di gereja. Dulu dia sekolah di sekolah Alkitab di Jawa, dan kemudian di Jawa, dan dia tinggal di perkampungan yang banyak orang Muslim. Dan satu kali salah seorang yang didoakan oleh dia masuk penjara, dan karena mencuri. Jadi kemudian yang menarik adalah dia cerita bahwa dia mendatangi penjara itu dan dia bilang sama penjaganya, dia bilang, kasihan bapak itu punya anak istri, biar dia lepas, saya yang menggantikan di dalam penjara. Nah, saudara, saya tidak tahu betul dia boleh gantikan atau tidak, tapi ide bahwa dia mau menggantikan orang yang dia doakan ini untuk dia rela di penjara, itu suatu hal yang menurut saya perjuangan yang luar biasa, saudara. Dan memang betul pada akhirnya bapak ini bertobat, saudara, dan kemudian menjadi satu cikal bakal dari satu jemaat di tempat itu yang memang ada sampai sekarang. Nah, itu yang saya katakan, kenapa di surga bisa bersukacita, saudara? Karena ketika satu orang yang hilang itu ditemukan, saudara, itu seperti tidak berhenti di situ, tapi seperti tunas yang siap untuk tumbuh, berbuah, dan menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Maka setiap jiwa yang terhilang itu berharga buat Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa kita semua bersukacita. Tidak salah, saudara, bersukacita dapat pacar itu tidak salah. Bersukacita dapat motor baru tidak salah, saudara ya. Bersukacita DKS naik tidak salah, saudara. Tapi pertanyaannya, sukacita ketika menemukan yang terhilang, adakah itu juga menjadi bagian kita, saudara? Berapa persen? Ya, karena ingat, saudara, ini sukacita yang mempengaruhi surga, saudara, yang membuat surga juga ikut bersukacita. Nah, saudara, itu ya, saudara ya, ada 4 hal tadi, saudara, yang bisa menjadi bahan perenungan kita. Satu, tentang nilai tujuan, saudara. Apakah tujuan hidup kita sama? Ketika kita diutus untuk mencari yang terhilang.
Kedua, saudara, nilai kasih. Kita banyak kasih, saudara ya. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi diri kita mengasihi keluarga kita, semua benar. Tapi kasih kita yang besar untuk sampai kita mencari mereka yang terhilang. Adakah itu merupakan bagian kasih kita di dalam kasih yang kita miliki? Nilai perjuangan, saudara. Bagaimana kita berjuang untuk menemukan yang terhilang ini, mencari apakah perjuangan kita, susah payah kita, itu untuk apa? Untuk diri kita sendiri? Untuk tujuan kita sendiri? Ataukah memang kita berjuang setiap tetesan air mata kita untuk mereka yang terhilang? Dan saudara, nilai sukacita. Bersukacita bersama dengan surga. Bersukacita karena ada orang-orang yang bertaubat. Saudara, saya ajak untuk saudara-saudara membaca kembali. Kalau saya boleh, saya akan tutup dengan membaca bersama-sama dari Matius 18 ayat ke-14. Saudara, kalau boleh di-share screen supaya pastikan bahwa semua orang bisa membaca bersama-sama. Tolong di share screen yang Matius 18. Ya saudara, mari kita baca bersama-sama. Walaupun saya tidak bisa lihat saudara, tapi saudara kita ucapkan saudara ya bersama-sama ayat yang ke-14 bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sekali lagi, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara, itu bagian kita. Pastikan tidak ada anak yang terhilang dari anak-anak yang Tuhan percayakan buat kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena sore hari ini kami kembali diingatkan akan kasih-Mu yang besar kepada kami, Tuhan. Kami hilang dan kami ditemukan. Dan biar kasih yang besar itu juga menjadi milik kami, Tuhan. Bahwa karena Engkau yang sudah mengasihi kami demikian rupa, biar kasih yang sama juga akan mendorong kami untuk kami mencari yang terhilang. Dan kami tahu ada sukacita besar, Tuhan. Setiap orang yang ditemukan dari yang terhilang akan menjadi sukacita yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang baik. Kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, terima kasih kepada Ibu Lisa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kita, untuk kita boleh melayani di tempat kita masing-masing. Dan kiranya firman Tuhan ini juga yang kita dengarkan bersama boleh kita hidupi, boleh kita lakukan dalam setiap pribadi lepas pribadi kita masing-masing. Baiklah, pada saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian doa buat damai di Indonesia. Nanti setelah pujian ini selesai, saya persilahkan kepada Ibu Herleni yang membawa. Buat damai di Indonesia, buat damai di Indonesia, buat damai di Indonesia, Indonesia menunda doa buat damai di Indonesia, buat damai di Indonesia, buat damai di Indonesia, Indonesia berdamai. Shalom, shalom.
Indonesia berdamai, Indonesia berdamai. Bu Herleni, silakan nyalakan mic-nya dahulu. Baik, sudah. Baik, mari Bapak Ibu, teman-teman semua, kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami mendapatkan sesuatu yang baru, bagaimana hidup kami dalam melayani Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau melihat setiap kami di seluruh tanah air Indonesia, seluruh komunitas pesat. Jika ada di antara kami yang mulai luntur panggilannya, mari lawat saat ini dimanapun mereka berada. Bangkitkan kembali kasih yang mula-mula. Bangkitkan kembali panggilan ilahi dalam hidup setiap rekan-rekan yang mungkin saat ini sudah ada rencana untuk keluar dari panggilan ini. Kuatkan dan teguhkan panggilan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang boleh kami terima saat ini. Sungguh bagi Tuhan, satu jiwa sangat berarti di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kami memiliki kasih akan jiwa-jiwa yang terhilang. Sebagaimana firman Tuhan yang menghendaki bahwa tidak ada satu orang pun yang terhilang. Semua diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kami semua menjadi bagian dari orang-orang yang membawa jiwa-jiwa yang terhilang ke hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan kebenaran-Mu. Kau akan pakai pribadi dan keluarganya Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka di sana di dalam nama Yesus. Berkati tim kami yang ada di Papua seluruhnya di dalam nama Yesus. Jika ada di antara mereka yang sakit saat ini, minta kuasa bilur-bilur Tuhan. Untuk dapat menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Jika ada yang putus asa saat ini, minta kasih Tuhan melawat mereka. Memberi semangat baru, sukacita baru, dan kemenangan buat mereka. Oh Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan pelayanan pesat ke hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Untuk orang tua kami, para pembina kami. Tuhan, pribadi maupun keluarga. Kau berkati mereka Tuhan, berkati pelayanan demi pelayanan yang mereka kerjakan. Kau pakai mereka dengan cara Tuhan yang dahsyat. Melalui hidup mereka banyak jiwa boleh dimenangkan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program-program pesat yang saat ini sedang dirancang. Bahkan yang sudah dirancang, bahkan yang akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Tuhan mohon campur tangan-Mu, biarlah setiap program-program yang ada akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Akan membawa dampak yang kekal bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan. Berkati setiap anak-anak FC yang kami layani. Tuhan, kami minta kuasa Roh Allah bekerja melalui setiap pemberitaan firman yang kami sampaikan. Kami rindu mereka mengalami perubahan hidup dan diselamatkan di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Kami tahu juga pelayanan kami ada pertolongan dari para donatur. Kami berdoa Tuhan. Berkati para donatur semua pribadi maupun keluarga. Pakai mereka juga jadi alat Tuhan yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan ini. Dan biarlah hidup mereka senantiasa berkenan kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Kami membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Terutama suku-suku yang terhilang yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Mereka adalah kaum Kedar dan Nebayot. Oh Tuhan, kami berdoa lawat mereka satu persatu. Di dalam nama Yesus. Lawat para pemimpin-pemimpin pemuka agama mereka di dalam nama Yesus. Kami merindukan Tuhan mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dan diselamatkan di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden, para menteri. Bahkan sampai kepada RT RW Tuhan. Para pemimpin daerah. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan para menteri. Untuk dapat menemukan solusi terbaik bagi resesi ekonomi di bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan. Berikan hikmat kepada para penegak keamanan.
untuk dapat melindungi seluruh bangsa ini, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Kami berdoa untuk orang-orang yang merancangkan kejahatan mau mengacaukan bangsa kami, mengganti Pancasila menjadi undang-undang yang lain, mau mengganti dasar negara kami. Mereka yang tidak senang Tuhan dengan persatuan bangsa kami, mereka yang tidak senang dengan Jokowi, kami berdoa Tuhan, ampuni mereka. Kami berdoa Tuhan, minta kasih Allah melawat mereka satu persatu, menggagalkan segala rancangan jahat mereka, dan menyelamatkan mereka, dan mencelikkan mata hati rohani mereka, membuat mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Oh Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, keluarga besar Pesat, anak-anak staff yang saat ini sedang menjadi mahasiswa, bahkan yang akan wisuda. Tuhan, kuatkan dan teguhkan panggilan-Mu dalam hidup mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang lari dari panggilan ini oleh karena tawaran-tawaran dunia ini. Di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga-keluarga komunitas Pesat. Tuhan yang melindungi dan menjagai kami. Kami berdoa Tuhan, jika ada di antara seluruh komunitas Pesat, jika ada di antara mereka yang sakit, kami minta jaman kuasa bilur-bilur Tuhan. Membebaskan, menyembuhkan, memulihkan mereka saat ini. Demikian juga para donatur kami, keluarga pembina kami, rekan-rekan mereka, jika ada di antara yang sakit, Tuhan minta Kau jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, tambahkan, sempurnakan, kami minta dengan segenap hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bu Herlin yang sudah memimpin doa syafaat kita pada sore hari ini. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilahkan untuk Ibu Lisa boleh mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita akan bersama berdoa menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami bersama-sama pada sore hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kekuatan Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang menjadi perisai kita, Tuhan yang menjadi pelindung kita akan menyertai setiap pribadi satu demi satu dalam melakukan tugas kita. Tuhan akan menyinarkan wajahnya, Tuhan akan melindungi dengan sempurna. Pertolongan Tuhan pada waktunya dan berkat akan curahkan Tuhan dalam kehidupan setiap hamba-hambanya. Engkau akan menjadi aliran air kehidupan bagi banyak orang yang dilayani, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa ini. Berdiri teguh di dalam Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan atas bangsa kita. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu atas segala yang ada. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Atas langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita. Terima kasih Bu Herleni. Doa syafaatnya. Luar biasa. Terima kasih Dan Armi, Adirian, terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih Bu Marmi dan Aderia. Pelayanannya. Sama-sama. Terima kasih Bu Lisa buat semuanya. Tuhan memberkati. Bu Herlinya. Terima kasih buat semuanya. Sehat. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di ibadah. Terima kasih. Iya, Pak Topo.
Kak Daniel. Terima Pak kasih. Elia yang selalu tersenyum. Terima kasih dan Kasih. untuk bayar sampai Kak Suci. halo. Saya berkati. Terima kasih korbannya. Pak Edi, selamat sore Pak. Selamat sore, Lani. Daniel S. Terima kasih. Yahoo, Terima Tanda kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Yahoo, Febu. Terima kasih untuk pelayanannya Bu Mari, Pak Deria, Bu Selamat sore. Kalisa. Lisa. Terima kasih. Bu Vidi. Selamat sore. Ya, Bu Erleni. Ada. Terima kasih. Ini sudah malam dah. Thank you, thank you. Ya. Selamat malam. Iya. Hampir malam. Malam. Sampai ketemu. Ya. Dah Selamat sore Bu Maria. Tetap sehat. Salam buat Pak Lius yang ada di sini. Dah, Mam Ramo jangan lari. Halo. Media, selamat sore. Ya.